Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden, laku. Udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Masa aku lagi yang disuruh? Aku punya harapan banyak. Terus katanya mungkin kalau kita dukung capres-capres apa segala macam kita bisa punya harapan banyak. Tapi ya aku bingung. Pilihannya kayak gitu. Wah, langsung tegang semua. Wah, ya. Capres, ada satu capres pertama, pintar sekali. Pintar banget. Semua bisa. Pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ya udah, kalau gitu yang lain. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu. Makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis. Ya kan? Aku baca itu visinya menuju transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Wow, semua solusinya makan. Setelah tak baca, oh typo. Ternyata itu tulisannya transformasi menuju Indonesia Gumus 2045. Aku sama Muhib pas jadi menterinya ya. Lagi pula mereka enggak lah, aku nggak tahu deh kayaknya. Soalnya mereka nggak melek teknologi. Iyalah, katanya itu cawapresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuman ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Demi asas keadilan, ada juga capresnya yang pokoknya kalau kita lihat, kita dengar selalu membuat kita teringat pada 3W1H. 1 wudhu, 2 waduk. Masih sedikit yang ketawa kalau aku ngomong waduk. Tapi kalau aku ngomong wadas, dan akan membuat kita menuju 1H. Hade. Enggak, aku enggak berani bicara banyak tentang capres yang itu. Karena KTP ku Jakarta. Soalnya yang boleh ngomongin dia hanya yang KTP-nya Jawa Tengah aja. Untuk itu, karena aku enggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur Mbak Alisa, karena aku mundur Mbak Alisa, aku agak nyamping juga, karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Dan di era di mana hari ini demokrasi seperti balapan liar, begitu ugal-ugalan,
aku akan mencalonkan diri bersama calonku satunya lagi, yaitu Aldi Taher. Nggak usah ketawa, nggak usah ketawa. Kita itu udah berkali-kali serius memilih presiden, selalu habis itu hasilnya bercanda, hasilnya lawakan. Tapi kita juga di sini pernah menyaksikan negara ini punya pemimpin yang pelawak, ya kan? Full time komedian dan part time presiden, Gus Dur. Tapi hasilnya serius. Jadi saya dan Aldi Taher bertekad meneruskan dinasti ayah saya. Maka saya akan mengumpulkan semua perangkat desa, semua perangkat kota, semua perangkat kelas dan perangkat lunak untuk mendukung saya. Mumpung Bawaslu dan KPU belum bilang kalau itu nggak boleh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.